Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Miranda Ayu Setianti dari PLS 2015A. Nah, di sini saya pengen sharing aja, tapi juga sharing bermanfaat gitu. Saya mau menyampaikan materi itu pilihan wadah. Setelah lebih dari 15 tahun, kita menuntut satu belajar terus menerus selama 15 tahun. Ya, walaupun proses belajar itu enggak cuma sampai di sini. Nah, dari kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, Iya. kita kan lulus, kita lanjut ke jenjang perkuliahan. Ke 4 tahun, kalau bisa 3,5 tahun. Habis kalau kuliah udah selesai itu, kita kan wisuda. Iya. Wisuda kan pasti dirayain gitu kan. Ada saudara, orang tua, teman-teman pada datang bawa bunga, buah dan sebagainya macamnya. Ya karena wisuda itu memang patut buat dirayain. Tapi yang salah, wisuda itu tuh bukan akhir dari segalanya. Wisuda itu bukan akhir dari perjuangan dan juga bukan ujung perjalanan kita. Nah, karena yang lebih penting tuh di sini tuh apa yang terbawa wisuda itu tuh tanda tanya besarnya. Kita tuh mau ngapain tuh habis wisuda, entah itu mau melanjutin pendidikan, ngapain, mau kerja, mau. Nah, wisuda itu tuh wisuda itu ternyata tuh bukan cita-cita. Nah, sekarang saya pengen tanya ke kalian. Kalian tuh punya cita-cita enggak? Punya Kalau dong. punya, itu. Tentu punya. Udah kita balik ke topik awal. Oke, kita fokus ke topik utama ya, Ya. yaitu pilihan lang- pilihan langkah setelah wisuda. Ini ada pilihan setelah wisuda berdasarkan langkah yang harus ditempuh. Yang pertama itu ada wirausaha mandiri. Wirausaha mandiri ini cocok buat kalian yang abis lulus itu pengen berwira, pengen yang suka dagang gitu, yang suka wirausaha lah pokoknya. Dan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu tentukan tujuan yang jelas. Tentuin gitu kalian tuh wira usaha apa biar jelas, biar terarah gitu. Misalnya mau wira usaha kuliner atau fashion atau sebagai macamnya. Ya pokoknya harus jelas tujuannya itu. Terus yang kedua itu luaskan jaringan. Kalian tuh harus hmm, kemana-mana gitu. Misalnya eh, salingan dengan wirausahawan lainnya gitu biar jaringan kalian tuh luas. Jadi kayak nggak di situ-situ aja. Biar pengetahuan kalian juga tuh luas, nggak itu-itu aja. Yang ketiga itu cari mentor atau coach. Ini eh, untuk kalian yang belum mengerti wirausaha itu gimana, tapi kalian pengen wirausaha, itu kalian bisa pakai coach atau mentor.
Itu gunanya untuk membimbing kalian, untuk mengarahkan kalian, begini loh gitu. Jadi tuh kalian nggak salah arah gitu. Ya biar takutnya kalau salah arah itu bisa aja nanti bangkrut lah apalah. Nah, itu gunanya coach atau mentor. Terus yang keempat itu gali ide berdasarkan minat bakat. Kalian gali tuh ide kalian sesuai minat dan bakat kalian. Karena kalau usaha yang kita jalani itu sesuai dengan apa minat dan bakat kita tuh enak gitu, dijalaninnya tuh enjoy, ya kayak klop aja gitu karena itu tuh sesuai dengan minat dan bakat kita. Jadi enak aja dijalaninnya gitu. Terus yang kelima itu pelajari pola. Nah, habis kalian gali ide, udah ketemu, kali pelajari polanya itu gimana. Terus yang keenam itu saling sharing ide. Kalian bisa saling sharing sama teman kalian yang sesama wirausahawan gitu. Jadi tuh wawasan kalian tuh luas gitu. Jadi nambah pengetahuan juga. Misalnya eh usaha gue gini 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 gini. Ini kan nambah pengetahuan kalian yang kalian nggak tahu jadi tahu. Misalnya kesalahan usaha di dia tuh ternyata kalian yang ngelakuin. Jadi kan kalian bisa oh iya ini jangan dilakuin lagi gitu. Jadi kayak gitu. Terus yang terakhir itu segera bertindak dan berpikir proaktif. Nah, pilihan yang kedua itu profesional karir. Ini tuh cocok banget buat kalian yang suka yang mau kerja di kantoran gitu. Nah, itu ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama itu kalian tuh harus fokus pada eh, kelebihan yang akan ditawarkan kepada perusahaan. Misalnya eh, kalian punya kelebihan nih, ya kalian tunjukin gitu ke perusahaan itu kalau kalian tuh punya kelebihan ini gitu. Begitu kalian tuh juga harus nampilin keterampilan, mau entah itu hard skill atau soft skill, ya kalian harus tunjukin. Terus kemampuan kalian tuh apa? Kemampuan kalian tuh di bidang apa? Kalian tunjukin juga. Terus pengalaman kalian tuh apa aja gitu. Misalnya di organisasi, misal kalian dulu pernah ikut berkecimpung di dunia organisasi, terus kayak misal kalian dulu pernah kalian sebutin aja, terus kalian dulu pernah PKL, nah terus juga kalian pernah jadi sukarelawan misalnya gitu, kalian sebutin aja karena pengalaman itu penting di dunia ya, pasti yang dicari itu tuh yang udah berpengalaman ya, kayak di organisasi kan berarti kan kalian udah pernah gitu ya ngurus-ngurusin di pekerjaan di dalam sebuah sih itu yang dicari. Jadi tuh kalian jadi tuh mateng gitu, perusahaan tuh carinya yang kayak gitu. Terus kualifikasi itu dilihat dari jasa dan sertifikat. Yang terakhir itu kelebihan lain kayak misalnya penampilan menarik, terus jaringan luas misalnya eh, jaringan luas tuh kalian tuh tahu segala hal gitu, tahu apapun, jadi tuh pikiran kalian tuh nggak sempit gitu, luas. Nah, perusahaan tuh suka yang kayak gitu. Jadi tuh nggak di situ-situ aja, nggak mentok pikirannya. Terus langkah yang kedua itu bidang
kerja sesuai minat. Ya, kebutuhan kebutuhan perusahaan. Misalnya kebutuhan perusahaannya apa? Kita misalnya perusahaan lagi butuh di bidang HRD. Kita suka suka gitu kerja yang berbau-bau HRD gitu. Nah, itu kalian bisa terus ketiga itu di profesional karir ini membuat surat lamaran yang menarik. Nah, ini tuh penting banget nih buat kalian yang nanti mau ngelamar kerja. Ini ada langkah-langkahnya. Gimana sih biar surat lamaran itu tuh menarik? Pertama itu suratnya itu spesifik. Yang kedua itu suratnya itu ringkas gitu. Jadi jangan panjang banget kayak cerpen. Ringkas aja tapi jelas gitu. Terus fokus pada kelebihan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Misalnya perusahaan butuh orang untuk kerja di bagian keuangan. Terus kalian punya kelebihan di bagian keuangan, misal kayak kalian tuh jago ngitung duit 1 miliar dalam waktu 5 menit. Bentar ya. Itu kan kelebihan. Nah, kalian tuh fokus ke situ. Di surat itu tuh kalian fokus ke situ. Pokoknya fokus pada kelebihan kalian deh yang lagi di perusahaan itu. Terus high in itu tuh kayak kesan antusias gitu kan, misalnya kalian pengen banget gitu ya kerja di perusahaan tersebut, pasti kan kalian kan antusias ya, kalian senang gitu. Nah, kalian ungkapin gitu, terus banggaan, kalian bangga gitu kerja di situ. Terus keyakinan, kalian tuh harus yakin kalau kalian tuh bisa eh, kerja di situ, kalian tuh bisa menjalankan tugas-tugasnya. Dan surat itu harus profesional, berkelas gitu. Surat itu harus berkelas sempurna. Terus yang langkah yang terakhir itu siap wawancara. Ini kan pasti ya kalau kita di kantoran gitu, pasti kita ngelewatin sesi wawancara. Itu emang hal yang paling deg-degan gitu. Nah, kalau kita siap wawancara, berarti kita itu siap mental. Nah, mental kita itu harus kuat, jangan lemah. Terus kita tuh harus fresh, jangan lesuh gitu. Kita tuh harus kelihatan fresh, kuat, dan juga harus kelihatan rileks. Jangan sampai kalian tuh kelihatan tegang gitu, kayak mau disidang, padahal cuma diwawancara. Terus harus fisik fisik kalian tuh harus sehat, kuat, bersih, dan wangi. Kalian jangan sampai kalian pas wawancara itu dalam kondisi sakit, lemes gitu. Kalian datang, kan mereka juga ngeliatnya ya kelemar-kelemar gitu kan. Ya penyakitan, kayak misalnya kalian lagi flu, kalian datang wawancara kan mengganggu, lagi batuk, kan itu juga mengganggu jalannya wawancara gitu. Nah, terus kalian tuh harus kuat, jangan lemah. Tuh harus kalian kuat. Jadi kalian nanti misalnya ditempatin di posisi mana aja tuh kalian tuh sanggup, nggak nggak cuma aku pada satu posisi gitu. Misalnya kalian
nggak kuat tiba-tiba diminta tolong angkatin barang lah, terus tiba-tiba diminta tolong apalah, kalian nggak bisa gimana, kan susah. Terus kalian tuh harus bersih, wangi, yang pas wawancara tuh bajunya kotor, terus bau 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 asap kendaraan. Kalau bisa sebelum wawancara tuh kalian prepare gitu ke kamar mandi dulu atau gimana. Terus kalian itu harus dalam wawancara itu kalian tuh harus menguasai info terutama itu tentang perusahaan tersebut. Misalnya kalian pengen banget kerja di kalian sebelum wawancara kalau bisa tuh searching dulu, cari tahu eh, apa cari tahu ini tuh perusahaannya gimana sih, perusahaannya apa sih, itu cari tahu tentang perusahaan tersebut. Nanti kalau diwawancara kalian ceritain semua yang kalian tahu, yang kalian habis searching sebelum wawancara tuh. Pasti nanti mereka kan mikirnya, wah ini orang tahu ya tentang perusahaan kita, bagus nih, dia tahu seluk-beluknya, dia tahu tentang sejarahnya apalah. Mereka kan juga seneng kalau perusahaan itu dikepoin orang gitu, diceritakan orang gitu. Terus kalian, nah ini itu penting banget. Kalau pas lagi wawancara itu, berarti harus berpakaian sederhana. Jangan jangan terlalu hebring gitu, yang terlalu mewah. Pokoknya ya rok atau celana bahan, satu ya gitu aja, nggak usah pakai kebaya, jangan. Terus pakaian tidak mencolok. Jadi ya biasa aja gitu, tidak terlalu mencolok. Terus pakaian itu harus bersih, rapi, dan sopan. Jangan sampai pas wawancara itu baju kalian tuh ada noda atau kotor, kotor misalnya bekas kena apa gitu. Nah kalau bisa tuh kalian bawa baju salin gitu. Kalau misalnya kalian naik umum, takutnya kan kena kumpul orang di kotor. Jadi jangan sampai kalian wawancara datang dengan pakaian kayak gitu. Apalagi pakaian khusus. Itu jangan sampai. Pokoknya kita tuh harus rapi, benar-benar rapi. Kalau kalian kalau misalnya seenggaknya kalian tahu kalian akan naik angkutan umum. Nanti kan baju jadi lecek. Bisa kalian naik motor kan jadi lecek. Ya seenggaknya kalian ya bawa ya tadi bawa baju sopan gitu, dan baju itu harus sopan karena kita tuh harus ngikutin budaya di dalam perusahaan itu. Misalnya eh, budayanya bajunya panjang-panjang gitu, jadi kita ikutin. Yang terpenting sih emang harus sopan, ya jangan sampai kalian tuh pakai rok roknya yang sepaha gitu, jangan sampai. Terus yang terakhir itu saat wawancara itu kalian tuh harus ini kemampuan komunikasi. Itu tuh penting banget karena kalau pas wawancara yang gak berkomunikasi itu tuh fatal banget. Jadi tuh kalian ya nggak fatal banget sih. Ya, jadi tuh kalian nanti jawabnya terbata-bata lah, eh, bingung, gak nyambung, akhir-akhirnya ditanya apa jawabnya apa. Jadi kalian kalau bisa sebelum wawancara sah mengasah skill komunikasi kalian, entah itu sama ibu kalian atau adik kalian atau teman kalian, anggap aja mereka itu yang akan mewawancarai kita nanti di perusahaan tersebut. Yang terakhir itu, yang ketiga itu pilihan setelah wisuda cendekia akademis. Ini tuh cocok banget buat kalian yang suka belajar gitu, suka
suka mengenyam pendidikan. Jadi tuh pengen pendidikannya tuh pengen gitu. Nah ini nih cendekia akademis cocok. Nih langkah-langkahnya itu dia tuh melanjutkan studi. Misalnya dia udah S1, saya lanjut ke S2. Habis S2 dia lanjut S3, terus SS lainnya. Ya ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lainnya sampai tingkat profesor. Terus biasanya mereka itu berburu beasiswa kayak abis lulus S1 mau ke S2 itu kan perlu biaya ya, perlu biaya yang nggak murah. Jadi tuh kebanyakan orang-orang berburu beasiswa ya untuk membantu KP-nya gitu lah. Yang ketiga itu aktif di forum komunitas akademis. Dia tuh senang aktif di forum-forum pendidikan gitu. Yang terakhir itu tingkatkan keterampilan pendukung. Misalnya kalian punya keterampilan gitu, kalian tingkat lagi, kalian gali. Ya, itu juga salah satu nilai jual kalian sih. Nah, eh, dari pilihan-pilihan tadi, hmm, mungkin kalian udah ada gambaran ya, kalian dulu semua ngapain gitu. Entah itu wirausaha mandiri, atau profesional karir, atau cendekia akademis. Nah, Anda, nah kalian tuh harus mengenali diri kalian sendiri sebelum memilih uh, pilihan yang tadi. Kalau enggak, kalau misalnya abis kalian pilih, kalian kenali lagi diri kalian, cocok nggak ya? Misalnya kalian pilih wirausaha mandiri, cocok nggak ya? Saya di wirausaha mandiri, sesuai nggak ya sama minat saya gitu-gitu. Nah, yang harus dilihat itu dalam diri kita, kenali minat. Misalnya minat kalian itu di mana? Misalnya di minatnya itu di kuliner gitu, di di usaha gitu, kalian pilihlah wirausaha seperti kalau minat kalian itu kerja, pekerja keras gitu-gitu, pengen kerja di kantor, ya udah ikutin langkah-langkah yang profesional karir. Terus kalau misalnya kalian minatnya berpendidikan tinggi, melanjutin pendidikan, kalian bisa lihat langkah sendal ini. Nah, kalian ikutin langkah-langkahnya. Terus yang kedua itu pahami bakat. Kalian tuh harus paham bakat kalian tuh apa. Misalnya bakat kalian masak atau bakat kalian eh, memimpin perusahaan atau bakat kalian di bidang akademis atau di bidang olahraga. Maka kalian harus pahami biar kalian tuh tahu apa yang cocok buat kalian. Yang ketiga itu gali potensi. Kalian tuh harus gali terus potensi kalian. Potensi itu kan kalian tuh gimana sih? Biar kalian tuh lebih tahu tuh potensi kalian tuh apa sih? Biar lebih matang juga potensinya digali terus. Yang terakhir itu tajamkan visi. Apapun pilihannya, Anda harus berjuang dengan keras, bersungguh-sungguh, dan bahagia. Karena masa depan adalah Anda sendiri. Jadi, apapun pilihannya, apapun pilihan kalian nanti, habis sudah nih,
kalian tuh harus berjuang dengan keras gitu, harus bersungguh-sungguh aja. Jalaninnya tuh harus sungguh-sungguh, jangan setengah, jangan malas-malesan, dan jangan lupa bahagia. Kalian tuh menjalani itu harus sambil dia enak gitu, dia enjoy, jangan dibawa stres ya, karena masa depan kalian itu ya tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi kalian harus ya menjalankannya dengan sungguh-sungguh, bahagia, kerja keras, berjuang. Apapun pilihan Anda, pastikan sesuai cita-cita yang membuat Anda bahagia. Jadi apa yang kalian pilih itu ya harus sesuai sama apa yang kalian cita-citain gitu. Kan kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita angan-anganin, itu kan pasti kita kan bahagia ya, ngejadinya kita tuh happy, senang, enjoy, klop. Gimana sih kalau sesuai yang kita inginkan? Nah, kalau bisa tuh sesuai cita-cita kalian. Misalnya cita-cita kalian jadi dokter, dah. Kalau bisa yang berbau-bau rumah sakit, dah. Apapun Anda harus meningkatkan kualitas komunikasi sebagai modal awal. Nah, ini poinnya. Jadi apapun pilihan kalian, kalian tuh harus meningkatkan kualitas komunikasi. Komunikasi itu tuh banget ya, dari itu modal modal wirausaha mandiri atau profesional karir, itu tuh penting banget. Cendekiawan juga penting. Kalau misalnya di wirausaha mandiri kan susah untuk berkomunikasi, Iya. pasti kan kalian nggak bisa ini ya, nggak bisa apa, promosi gitu, susah. Misal kalian susah kalian susah untuk berkomunikasi, misalnya skill komunikasi kalian tuh di bawah rata-rata, gimana kalian mau promosi usaha kalian gitu. Kan kalau mau maju itu kan harus promosi sana sini ya kan, biar orang tuh tahu usaha kalian. Terus kalau di profesional karir itu ya tadi kan itu ada eh, wawancara di profesional karir tuh. Nah, di wawancara itu tuh komunikasi tuh penting banget, emang poinnya banget gitu. Kalau misalnya kalian susah untuk berkomunikasi atau skill komunikasi kalian rendah, nanti kalau pas kalian di wawancara tiba-tiba kalian stuck, gugup, terus kalian bingung gitu ngomong apa, mau jawab apa. Itu kan gimana gitu ya dilihat sama yang, wawancara, ya ini orang gak bisa nih buat nanti ngomong saya atau gimana gitu. Jadi kayak ya udah dilihatnya gitu aja dah. Ya, ini pokoknya kesimpulannya, cita-cita kalian tuh apa. Nah, kalau misalnya udah ada cita-cita, em, kalau bisa memilih langkah itu sesuai cita-cita kalian tuh, yang langkah sekali adanya, entah itu di bagian profesional karir atau bagian akademisi. Nah, sebelum atau sesudah kalian nikah, kalian tuh harus mengenali diri kalian sendiri. Entah itu mengenali minat, pahami bakat, atau menggali potensi kalian, atau tajamkan visi kalian, diri kalian biar sesuai sama apa yang kalian pilih. Nah,
Baru deh. Sudah. Ya. Sekian materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya. eh apakah eh, pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan perusahaan walaupun kita itu masih fresh graduate gitu. Jadi kita itu baru sangat sangat baru di wisuda. Lalu kita ingin melanjutkan bekerja di suatu perusahaan. Tapi perusahaan itu kan berpikirnya eh, kita itu baru fresh graduate. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa walaupun kita fresh graduate tapi kita bisa bekerja dengan baik gitu. Terdengar tidak? Iya. Oke. Ya. Kalau menurut saya sih cara meyakinkannya itu kita kemampuan kita gitu. Dan kalau bisa tuh kita juga ada pengalaman gitu. Jadi kita tunjukin ke mereka kalau kita tuh walaupun kita fresh itu kita udah ada pengalaman, kita tuh punya skill, kita tuh punya kemampuan, kelebihan. Ya kalian Kak lihat aja ke perusahaan itu kelebihan kelebihan di diri kita. Hmm. Ada yang mau nanya lagi? Ya. Mau nanya dong. Mau bertanya. Bisa lebih keras? Saya ingin bertanya. Ya, Tadi kan dijelaskan, kita harus pada keputusan kita sendiri. Lalu bagaimana cara meyakinkan? Tidak terdengar, Astri. nggak kedengeran. Tik aja. Saya ulangi. Tadi kan dijelaskan kita harus yakin pada pilihan kita. Bagaimana cara meyakinkan orang tua terhadap pilihan yang kita buat. Kalau bisa kita tuh tunjukin gitu, tunjukin hasil yang udah kita pilih ke orang tua kita. Nah, habis kita tunjukin, kita ya benar-benar yakinin ke mereka kalau pilihan kita itu Baik. benar gitu, pilihan kita itu sesuai apa yang kita mau. Ya pokoknya tunjukin aja hasil nyatanya pilihan kita itu tuh benar. Saya mau nanya lagi. Itu ada pertanyaan dari Saudara Rima di sesi chat. Oh, bentar. Bagaimana nanti jika setelah lulus kita masih bingung dan masih tahu harus ke dunia apa? Nah, tipsnya gimana? Tipsnya kita ya balik lagi ke pemaparan yang saya jelaskan tadi. Kita itu kenali minat bakat kita gali potensi kita. Jadi tuh kita tahu tuh minatnya apa, bakatnya apa. Jadi kita bisa nentuin kita mau terjun ke dunia apa gitu.
kita minat di dunia usaha ya kita kalau usaha gitu ya ke profesional karir gitu ya pokoknya intinya tuh kenali minat bakat kalian dulu sama gali potensi biar kalian tuh tahu biar pas gitu sama pilihannya. Ada pertanyaan lagi? Hmm, Ada yang mau bertanya lagi? coba jelaskan lagi mengenai eh, tajamkan visi. Bentar ya. Yang lain nggak mau bertanya? Yang lain gak ada yang mau bertanya lagi? Mungkin cukup mungkin. Halo, 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 halo. Iya, bentar ya. Ya, Tajamkan visi menurut saya itu kayak tujuannya tuh mau kemana gitu arahnya jadi ditajamkan tujuannya arahnya mau kemana. jadi lebih menentukan ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Halo, halo. Halo, Kak, apa namanya kalian dari yang tadi keluarkan itu bentar dari tiga pilihan ini kira-kira kan eh, pilih yang mana gitu terus alasannya itu apa? Yang mana? Oh, saya satu persatu. Siapa dulu nih? Dari tiga ya terserah Kak Anissa Galda dulu. Eh, mungkin saya ingin menjadi cendekia akademis karena memang dari awal pun cita-cita saya itu ingin tergabung di dalam akademik atau pendidik akademik di Indonesia gitu. Jadi saya ingin meneruskan ke jenjang pendidikan-pendidikan yang selanjutnya. Insya Allah, bila ada rezeki, bila ada umur, Hmm, bila ada kesehatan.
Amin. Bagus banget ya alasannya. Coba Astri. Kalau saya lebih memilih jadi wirausaha. Kalau saya memilih oh Kurang terdengar Astri. tes apakah terdengar? Tolong lebih keras. Ya, kalau saya lebih memilih wirausaha mandiri. Dengar nggak? Kurang terdengar. Tes, dengar nggak? Tes tes. Kurang. Kurang. Udah ya, nggak pakai Chat aja atau tes. tidak chat. Coba saudari Rima. Saudara Rima, Kalau saya lebih memilih wirausaha mandiri. Saudara Rima, ayo pilih. Pilih yang mana Rima? Alasannya apa? Ya, jawabannya Mbak Astri itu dia lebih memilih wirausaha mandiri karena dapat dengan bebas mengembangkan bisnis apa yang diminati. Ya, itu bagus sekali alasannya. Coba Mbak Rima, mungkin di chat saja. ya di chat saja. Ya sudah, ngomong saja. Enggak. Udah nggak apa-apa, langsung aja Terserah ngomong. Anda mau ngomong. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Saudara Rima pilihannya apa? Tidak, Saudara Rima. Nggak ada. Bentar-bentar. Ayo Saudara Rima.
Ya sudah, kita akhiri saja ya. Mungkin saudara Rina sinyalnya susah di sana. Iya, ada gangguan. Oke, sekian. Sekian ya sharing kisah. Semoga ini sangat bermanfaat buat kalian yang lagi bingung gitu. Abis wisuda nanti mau ngapain ya. Ya semoga itu bisa jadi gambaran buat kalian dari pilihan-pilihan ini. Ya, Ya mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemaparan saya atau punya sendiri. Maaf apabila masih terbata-bata karena emang skill komunikasi saya tuh nggak bagus, ya kurang bagus lah. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah terima kasih. mengikuti pelatihan ini. Dadah. Dah. Dadah.